Komisi 3, Bapak Dewan di Komisi 3 yang saya hormati dan saya kasihi. Pada kesempatan bermartabat ini kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi 3 yang telah mengundang kami. Bapak Ketua, ini yang pertama kali kami diundang untuk RDP seperti ini selama di Alor. Jadi saya, Bapak Dewan, Bapak Pimpinan dan Bapak Dewan, nama saya mungkin orang bilang tak kenal tak sayang. Jadi nama saya Hanesanto, biasa dipanggil John. Kemudian di samping saya Ibu Marina. Ibu Marina adalah sebagai staf untuk verifikator di kantor kami. Bapak pimpinan yang saya hormati, sehubungan dengan undangan yang kami dapat, bahwa hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan dua hal. Yang pertama terkait dengan jenis penyakit yang tidak dijamin, kemudian sistem pelayanan BPJS Kesehatan. Jadi tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan kepada kami terkait dengan bagaimana dengan pendaftaran untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Bapak pimpinan, untuk diketahui bahwa di Alor ini sebenarnya cakupannya sudah 100%. 100% warga sudah tercover dalam program JKM. Hanya dari 100% itu ada 93% yang aktif terdaftar, artinya kan tidak ada kendala dengan iurannya. Jadi sekitar 8% kita punya warga ini yang belum tercover. Itu juga termasuk yang penonaktifan dari pusat, dari Kementerian Sosial. Itu semua kemudian dengan yang menunggak iuran. Jadi dari sekian itu, tapi hampir tidak ada masalah ketika misalnya di Alor ini, kan di Alor ini ada istilah yang namanya UHC non-cut off. Jadi pendaftarannya terbuka. Misalnya ada masyarakat Kabupaten Alor, dia sakit di puskesmas atau di rumah sakit, itu yang penting NIK-nya sudah terdaftar sebagai masyarakat Kabupaten Alor. Nanti kami ada grup, Bapak Ketua, Bapak Dewan, ada grup namanya grup EDABU. Grup itu sudah melibatkan semua orang puskesmas. Jadi misalnya kejadian itu adanya di puskesmas Mainang atau di Bukapiti, ada yang rawat inap di sana. Ketika masukkan datanya pakai NIK, belum terdaftar, datanya dikirim ke kami langsung eksekusi, langsung proses dan langsung aktif kartunya. Jadi di Alor ini Bapak Ketua sudah 3 kali Pemda mendapatkan penghargaan UHC dari Presiden. Terakhir itu dengan Bapak PJ kami hadir sama-sama menerima penghargaan tersebut. Jadi isu terkait dengan ada masyarakat yang belum terlayani dengan BPJS, saya sudah selesai. Kecuali Bapak Ketua yang bersangkutan belum memiliki NIK. Dengan berlahir. Ada juga kita punya masyarakat ini yang sebelumnya dia di merantau di Kalimantan atau di Batam, tapi KTP-nya masih terdaftar di sana. Jadi kan kita bisa proses karena terbaca di Dukcapil itu dia masih di Kalimantan atau di Batam, sehingga kita tidak bisa eksekusi. Jadi sebenarnya untuk persoalan itu sudah selesai bagi kami karena itu tadi ketika ada yang urgent butuh pelayanan kami langsung bisa eksekusi. Begitu juga Bapak Ketua. Di rumah sakit juga kami ada grup. Ketika misalnya ada persoalan ketika masuk ke rumah sakit, belum terdaftar juga, itu kami ada grup. Ada grup loket juga di situ. Loket IGD juga ada. Jadi semua teman-teman rumah sakit juga ada di situ. Ada sekian banyak orang dari Polri juga ada di situ. Sehingga masyarakat yang belum tercover waktu itu kita bisa langsung eksekusi. Hari libur pun juga kami minta, kebetulan kami staf satu juga tidak datang. Jadi dia itu kalau hari libur juga, Sabtu Minggu juga ketika masih ada yang urgent begitu, kami bisa bantu. Hanya yang persoalannya adalah ketika yang bersangkutan belum memiliki data sama sekali. Punya data, punya KTP, tapi masih terdaftar di luar Kabupaten Alor. Begitu. Kemudian terkait dengan ini obat.
Sebenarnya obat nih Bapak tidak ada masalah karena sudah diregulasinya itu semua itu karena kita bayarkan per paket. Paket nasi bijis namanya itu. Dari semua obat, BMHP itu semua kita sudah bayar berdasarkan diagnosa maksudnya. Jadi itu semua include di situ. Sehingga tidak ada cerita kalau misalnya ada kendala masalah obat. Tapi sejauh ini kami jarang sekali temukan ada keluhan masyarakat terkait misalnya ada pembelian obat di luar. Kami belum pernah dengar. Mungkin ada, tapi belum sampai di kami laporannya. Kalaupun ada, kami biasa koordinasi dengan ini pihak manajemen rumah sakit. Kemudian Bapak kedua dan Bapak anggota Dewan semua terkait jenis penyakit yang tidak bisa diklaim. Mungkin bisa dibuka di situ Bapak. Kami di situ sudah sampaikan, sudah apa namanya, di halaman 5. Di halaman 5 itu soal penjaminan program JKN. Jadi sebenarnya penjaminan di program JKN sudah komprehensif. Mulai dari kegiatan promosi, ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Jadi promosi itu kami melalui media juga kami, kemudian ada KIE, ada kegiatan kami Prolanis juga itu yang melibatkan teman-teman puskesmas. Kemudian ada screening kesehatan di preventif, ada kegiatan Prolanis, dan yang berikut ada kuratif mulai rawat jalan di puskesmas, rawat inap puskesmas, rawat jalan di rumah sakit, rawat inap itu semua. Kemudian katastrofik, penyakit jantung, itu yang biaya besar itu juga dijamin semua. Kemudian dengan ICU. Kemudian tadi disampaikan soal ada 21 jenis penyakit yang tidak dijamin. Sebenarnya bukan 21 jenis penyakit, 2 jenis layanan yang tidak dijamin. Karena sebenarnya semua penyakit dijamin BPJS. Tidak ada cerita bilang ada penyakit yang tidak dijamin. 21 jenis layanan berdasarkan Perpres nomor 82/2018. Ada 21 layanan yang tidak dijamin. Yang pertama Bapak, mungkin saya jelaskan, di situ memang sudah ada, jadi saya terangkan sedikit. Nomor 1 itu pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan prosedur. Jadi ada misalnya masyarakat, saya misalnya ke rumah sakit atau ke puskesmas, ke puskesmas. Saya ke puskesmas, saya ketemu dokternya, saya bilang dokter, saya mau dirujuk. Nah, belum diperiksa nih, tiba-tiba saya mau dirujuk. Itu kan tidak bisa. Tidak bisa kita paksa dokter karena dia punya kompetensi juga untuk menangani pasien di puskesmas. Kecuali kalau misalnya ada butuh tindakan spesialistik di rumah sakit baru dirujuk ke rumah sakit. Jadi tidak bisa kalau misalnya ke puskesmas atau telepon saja orang puskesmas, tolong ini saya punya keluarga ini mau dirujuk, tolong rujuk ke rumah sakit. Tidak bisa seperti itu. Jadi pasiennya harus ke puskesmas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan di vaskes yang tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan, tapi kecuali dalam keadaan emergensi, bisa di semua rumah sakit. Kemudian yang ketiga, penyakit akibat kecelakaan kerja. Nah, ini ada kaitan dengan TASPEN, Bapak. Jadi ada bagian-bagian yang oleh TASPEN. Kemudian yang dijamin oleh program dan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ketua. Kecelakaan lalu lintas ini yang mungkin disebut dengan penyakit yang tidak dijamin. Maksudnya di sini Bapak, jadi penjamin untuk kecelakaan lalu lintas ada 2 badan. Ini BPJS Kesehatan dan Jasara Harja. Nah, ketika misalnya ada kecelakaan tunggal, kecelakaan ganda, itu yang penting masyarakat ketika ada kecelakaan buat laporan polisi. Dari laporan polisi itu diketahui apakah ini kecelakaan tunggal atau ganda. Ketika kecelakaan tunggal, itu 100% oleh BPJS Kesehatan yang tanggung sebagai penanggung jawab tunggal. Itu BPJS Kesehatan. Tapi dengan laporan polisi itu BPJS Kesehatan. Nah, kemudian kalau misalnya kecelakaan tunggal dengan laporan polisi, itu penanggung jawab pertamanya adalah Jasara Harja. Yang ganda oleh Jasara Harja. Nah, kenapa Jasara Harja? Coba kita lihat pada saat kita pembayaran ini STNK. Kita perhatikan di situ ada iuran untuk kecelakaan.
Kemudian layanan dilakukan luar negeri untuk tujuan estetik, misalnya untuk kecantikan, pasang gigi palsu, kemudian untuk infertilitas, untuk meratakan gigi. Nah, ini yang poin 9 Bapak, penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol.